Andre Vincent Wenas. Ya, akhirnya supres dari Presiden Joko Widodo sampai juga ke DPR RI dan nama Jenderal Andika Perkasa menjadi calon tunggal untuk Panglima TNI yang baru nanti. Pada hari ini melalui Pak Mensesnek, Presiden telah menyampaikan surat Presiden mengenai usulan calon Panglima TNI kepada DPR RI atas nama Jenderal TNI Andika Perkasa SEMA-MSc. Jadi setelah dibahas di DPR RI, baru nanti dilantik oleh Presiden Joko Widodo. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang, setelah jelas siapa kandidat Panglima TNI, lalu siapa pula pengganti dari Jenderal Andika sebagai Kepala Staf Angkatan Darat atau KSAD. Nah, memang diskusi ini menjadi cukup hangat karena ini posisi-posisi strategis yang penting sekali untuk kita cermati bersama. Nah, ini ada catatan dari Yosef Herman Wenas juga mengenai siapa KSAD berikutnya. Begini. Nah, sahabat, ternyata Jenderal Andika Perkasa juga yang dipilih Presiden Joko Widodo sebagai Panglima TNI yang baru. Nah, menurut Yosef Herman Wenas, lobbynya yang diperkirakan menjadi kelemahannya ternyata memang menjadi kekuatannya. So, selamat Jenderal Andika. 13 bulan beliau akan menjabat sebagai Panglima TNI sebelum memasuki masa pensiunnya. Cukup singkat, tetapi ini posisi yang sangat strategis. Nah, Jenderal Andika Perkasa segera berlalu dari lingkungan TNI AD ke lingkungan markas besar TNI. Lalu siapa penggantinya sebagai KSAD atau Kasat? Nah, ini ada tabel yang menarik untuk kita cermati bersama, berisi nama-nama Jenderal Bintang 3. Mulai dari KSAD yang akan diganti Pak Andika Perkasa, lalu ada Wakasat, Irjenat, Pangkostrat, dan Kodiklat, dan Puspomat, dan Pusterat, dan Pusenif, Kepala RSPAD Gatot Subroto, Koor Sahli KSAD, Wamenhan, Irjen Kementerian Pertahanan, Kasum TNI, Pangkogap Wilhan 3, Kabais TNI, dan Kodiklat TNI, Kepala BNPB, dan Sesmenko Polhukam. Itulah nama-nama Jenderal Bintang 3 yang punya peluang untuk menjadi KSAD. Artinya naik ke bintang 4. Bila dilihat dari time remaining in service TRS, sebetulnya ada 6 kandidat yang memiliki peluang karena mereka sama-sama memiliki sisa masa dinas 12 bulan atau lebih. Tetapi bila dilihat kinerja masing-masing, maka hanya ada 2 kandidat yang mungkin berpeluang. Pangkostrat Letnan Jenderal Dudung Abdurrahman dengan sisa masa dinas 24 bulan, dan Kasum TNI Letnan Jenderal Eko Margiono dengan sisa masa dinas 42 bulan. Nah, dari segi TRS ini sebetulnya Kepala RSPAD Letnan Jenderal Albertus Budi Sulistya masih berpeluang, dan di masa PPKM dengan zona merah di mana-mana pertengahan tahun ini, dia punya jasa besar juga. Namun dia seorang dokter sehingga sulit untuk masuk dalam kualifikasi jabatan Kasat. Dari segi senioritas, di antara 2 nama yang ada, Letnan Jenderal Dudung Abdurrahman kelihatannya lebih berpeluang. Beliau angkatan 1988 daripada Letnan Jenderal Eko Margiono angkatan 1989. Karena memang di Angkatan Darat ini senioritas itu juga masih cukup pekat mempengaruhi. Nah, sahabat, jabatan Kasat ini keputusannya di tangan Presiden Joko Widodo, yang kemarin baru saja pusing berat ditekan lobby kanan-kiri soal Panglima TNI. Sehingga pada last minute, menit-menit terakhir, katanya silahkan gunakan fantasi biar Anda sendiri, baru keluarlah keputusan yang tercantum di dalam supres itu. Memang ini dinamika yang menarik karena cukup intens ya dinamikanya. Demikian kiranya bisa menjadi perspektif. Kita jumpa lagi di session berikutnya. Terima kasih.